semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama aku Dilan Sari di YouTube channel aku. Udah lama banget gak share tips trik terkait dengan beasiswa LPDP, dan sekarang aku gak sendiri karena aku ada temennya. Halo, salam kenal. Kenalin diri dulu dong. Boleh. Ya, halo teman-teman, nama aku Aulia. Di sini aku alhamdulillah jadi awardee LPDP batch 2 di tahun 2023. Masih seger banget ya, masih fresh banget karena Masih. Kemarin baru PK. wow, PK Iya. berapa nih? 222. Oke, berarti Aul waktu S1-nya gap year atau langsung lanjut S2? Waktu S1, jadi aku lulus di tahun 2022 Kak. Tapi sebelum lulus tuh aku memang kerja dulu. Terus ngajar selama Wah, ini luar biasa. Terus selama 1,5 tahun kurang lebih. Terus jadi gapnya itu karena memang lagi mau buru beasiswa, jadi sambil kerja wow, aja. jadi bayangin aja lah ya teman-teman, sambil kerja sambil mikirin tuh persiapannya ya. Bener. Berarti luar biasa banget. Oke teman-teman, ini Aul ini adalah salah satu dulu ya teman aku waktu di genre ya. Kita Iya. ketemunya di genre, dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi deh di Jogja. Alhamdulillah gitu. Oke, Aul kemarin waktu daftar LPDP tuh pakai jalur apa tuh? Jalur reguler atau afirmasi atau targeted? Ya, jadi aku ini batch 2 ya Kak ya. Jadi batch 1 tuh sempat udah daftar, tapi memang gagal. Ini aku cerita dulu ya. Cerita dulu tentang histori aku di Oke. LPDP. Jadi di batch 1 tuh aku coba reguler teman-teman. Karena di bagian akhir passing grade nilai substansiku nggak lolos. Jadi passing grade reguler kan 860 tuh. Skor aku cuma 748. Wow, Aku crying. Oke. Jadi nggak lolos. Ya. Terus batch 2 nyoba lagi. Tapi karena memang waktu itu kepikiran untuk ada jalur baru ternyata. Parsial. Itu Aul taunya dari siapa tuh? Dari buklet. Oh, jadi memang kita harus baca ya, teliti. Baca ternyata. Jadi ada parsial. Terus kemudian di situ aku lihat passing grade karena waktu itu aku mengukur kekurangan aku sih. Kekurangan aku apa aja, apakah aku tuh belum cocok di bagian reguler skornya. Jadi aku daftar di parsial. Walaupun jalur parsial itu ternyata sama aja Kak. Oh, sama aja. Sama aja. Dari tes administrasi, kemudian ada TBS juga, ada substansi, dan ternyata sama aja, tidak ada perbedaan dari sama reguler. Dan ternyata rezekinya di parsial. Parsial. Pas pengumur substansi, skor aku 901. itu udah ngalahin ini ya, udah reguler ya. Bisa ke targeted nggak sih Kak sebenarnya? Aku kurang tahu sih. Jadi keren banget ya, itu rezeki ya, kita nggak tahu. Sebelum Iya, kita benar. melangkah jauh ke parsialnya itu sendiri, tapi kemarin jalur yang Aul tempuh itu LOE atau non LOE? Kebetulan aku LOE. Wow, berarti nggak ada TBS ya? Enggak, karena aku memang dari awal lulus sebelum wisuda itu aku udah daftar dan udah nyari LOE-nya dulu Kak. Aku udah curi start. Jadi Padahal belum nyoba LPDP tapi udah curi start. betul. Jadi awal-awal sebelum lulus itu abis yudisium aku dengar banyak berita LPDP tuh banyak lolos ini. Salah satunya Kaulan karena terinspirasi gitu kan. Aku cari informasi tentang bukletnya. Terus kemudian aku sambil pasang strategi sih. Kayak di November 2022 itu kan aku wisuda. Sebelumnya itu aku udah dapat ijazah duluan karena yudisium dulu. Jadi aku langsung daftar di UNY, aku cari LOE. Kemudian abis itu aku ngajuin defer teman-teman, penundaan studi. Karena waktu itu bukaan LPDP masih Februari 2023. Jadi gitu. karena kita udah punya LOA tapi LPDP belum bukaan, jadi kita defer ya. Iya, betul. Tips juga nih berarti buat teman-teman Iya. semua. Jadi harus curi start duluan gitu. Betul. Tapi apa sih keuntungan yang akhirnya Aul dapat ketika sudah megang LOE itu sendiri? Keuntungannya yang pertama, yang pastinya kalau aku udah dapat LOE, aku bisa fokus nyiapin ke persyaratan yang lain nih kan. Betul. Misal nih TOEFL ataupun administrasi yang lain kayak esai. Jadi aku udah fokus nih, aku fokus di esaiku, kemudian aku fokus di persiapan seperti surat rekomendasi, kemudian biodata diri yang lain gitu. Kalau untuk parsial sendiri, apakah ada komponen ataupun yang
nggak harus dilewatin gitu dari reguler atau afirmasi gitu. Bedanya ada nggak apa yang menurut Aul beda banget? Atau skornya ya yang beda ya? Oke, kalau di parsial itu memang bedanya di skor ya Kak ya. Di passing grade substansinya itu memang sama seperti putra-putri Papua. Jalur putra-putri Papua itu passing grade-nya 600. Nah, tapi alhamdulillah kemarin aku bisa tembus Iya, jauh banget gue maksudnya sampai 900 gitu. Nah, untuk skornya memang beda di passing grade. Tapi kalau untuk dari segi seleksi itu nggak ada perbedaan sama sekali. tahap-tahap yang lain gitu. Jadi administrasi, kalau yang non LOE juga ngeliatin TBS, terus abis itu substansi. Jadi sama aja. Dan dokumennya juga sama yang dilampirin. Persis banget. Sama persis. Terus kemudian ada perbedaannya ya teman-teman di komponen pembiayaan. Catat ya teman-teman. Catat ya di komponen pembiayaan. Oke. Jadi LPDP itu kan nyiapin 2 section ya kalau memang ini pilihan ya Kak ya. Kalau di parsial itu ada 2 pilihan, ada jalur dana pendidikan yang ditanggung atau dana pendukung yang ditanggung. Jadi kita disuruh milih. Parsial itu gitu ya. Kan namanya parsial berarti separuh. Bener ya. Setengah-setengah nih gitu. Kalau fully funded itu kan ini Full. ya, full dana pendidikan, dana pendukung. Nah, kebetulan kemarin aku milih yang dana pendukung dibiayai oleh LPDP. Dana pendukung tuh berarti include dana bulanan. Iya, dana living allowance, dana bulanan, kemudian transportasi. Pas kedatangan. Terus dana kedatangan. Pergi ya? Iya. Oke. Kedatangan sama asuransi sama lomba internasional. Oke. Berarti kalau di luar itu ya dana pendidikan nggak ditanggung dong? Enggak, jadi aku SPP bayar sih. Keren. Oke, kalau parsial itu sendiri apakah hanya magister aja atau sampai doktoral bahkan yang ngambil kedokteran juga ditanggung sama LPDP? Oh gitu. Jadi kalau parsial itu sendiri Kak ada di S2, ada juga di S3. Kebetulan kemarin aku pas PK itu ternyata ada temen aku yang ngambil doktoral di UGM jalur parsial. Wow, kedokteran. Iya. Doktoral kedokteran hewan. Aku nggak bisa kebayangin sih itu kayak wah, masya Allah gitu. Dan beliau sepertinya pilih yang dana pendidikan gitu. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk yang mau doktoral juga ada ya parsial. Ada. Jadi sekarang itu LPDP lebih fleksibel teman-teman. Jadi jalurnya semakin diperluas. Kalau dulu kan kita bingung nih, emang ASN, TNI Polri bisa daftar beasiswa. Kita bisa di LPDP. Kemudian reguler itu untuk semua kalangan. Mau kamu dari yang paling muda sampai yang paling tua ya, dengan batasan ini ya, dengan catatan batasan umurnya sesuai dengan persyaratan LPDP. Terus kemudian kalau yang dari daerah 3T ada afirmasi prasejahtera ya Kak ya. Ada juga afirmasi disabilitas. Disabilitas ya, 3T prasejahtera, terus kemudian ada menerima bantuan sosial. Kemudian ada juga jalur putra-putri Papua. Betul. Jadi banyak ya terbuka untuk umum. Dan yang terbaru ini parsial. Kuncinya kayak Aul tuh suka membaca, berarti ya menelisik apa sih yang baru dari LPDP. Kalau seumpamanya kita cuma ngandelin orang lain, mungkin Aul nggak tahu ya kalau ada parsial. Iya benar. Jadi kalau aku kemarin ngandelin dari informasi orang lain, karena kan orang lain punya kesibukan ya. Jadi kita nggak boleh bergantung sama orang lain, tapi kita juga harus nyari tahu gitu. Kita memang punya mentor untuk bantu kita gimana caranya ngadepin tes-tes di LPDP. Tapi kita harus ini aktif Kak. Iya. Jadi kalau di website LPDP ada website LPDP Kemenkeu, teman-teman itu harus pantau terus di situ, sama Instagramnya LPDP RI. Ya di situ aku downloadin booklet sambil tanya-tanya. Kalau perlu tanya ke Tikban, tiket bantuan gitu Kak. Jangan ragu untuk nanya, jangan ragu untuk aktif, jangan maluan gitu. Oke, berarti sekarang Aul udah kuliah nih ya? Alhamdulillah udah kuliah, alhamdulillah udah jadi URD sah nih di LPDP UNY. Gimana perasaannya jadi maba? Alhamdulillah setelah lulus S1 kemudian ada gap kerja ya, gap kerja terus kuliah lagi, ternyata menemukan semangat baru lagi. Semangat jadi mahasiswa yang menggebu-gebu gitu kan. Tapi memang
namanya kita sudah beranjak dewasa, jadi tidak semenggebu-gebu yang anak baru lulus SMP gitu kan. Sekarang apalagi ke kota impian yang memang dari S1 itu menjadi tujuan gitu kan. Jadi kampus Aul yang sekarang itu kampus Aul yang pengenin di S1 tapi gagal gitu. Rencana Allah tuh emang benar-benar indah banget ya. Aul kayak ditunda mau waktu S1 tapi S2-nya keterima dengan gitu beasiswa kan. juga gitu. Oke, tips triknya dong Aul buat teman-teman semua, gimana sih kalau umpamanya mereka mungkin gagal berkali-kali terus jatuh bangun tapi udah ngerasa hopeless, capek, ada tips trik dari Aul? Oke, tips trik dari aku ya Kak ya. Dari aku pribadi, yang pertama itu aku belajar dari diri aku sendiri, yakni kalau kita mau berusaha memperjuangkan sesuatu, yang paling disiapkan itu adalah niat. Kalau memang kita udah niat, kita akan mencari beribu cara. Gimana caranya kita biar berhasil? Dimulai dari belajar. Pasti kita punya semangat belajar, cari tahu, kemudian cari relasi. Ya niatnya dilurusin gitu kan. Jangan karena sesuatu. Iya. Aku kemarin belajar meluruskan niat karena di batch 1 itu mungkin awal masih menggebu-gebu yang ambisius mungkin ya. Allah belum ngasih rezeki nih. Terus kemudian yang kedua, ridho orang tua. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah nanti Allah kasih jalannya mulus gitu ya. Tol, gitu. Terus yang ketiga, carilah relasi di wardi yang sudah menjadi wardi, kakak-kakak wardi. Carilah informasi, belajar dari mereka, dari persiapan administrasi, baik bakat skolastik dan juga substansi, simulasi mock-up wawancara. Kemudian tulislah esai yang sejujur-jujurnya, jangan bohong karena ada psikolognya di LPDP gitu kan. Bohong sedikit ketahuan. Terus selanjutnya itu adalah ikhlas. Jadi kalau kita insya Allah udah ikhlas dengan apapun nanti hasilnya, insya Allah nanti Allah malah kasih gitu kan. Karena Allah tuh di batch 1 mungkin menggebu-gebu banget dan harus lolos. Ternyata nggak lolos gitu kan. Terus kayak memaksa banget gitu. Di batch 2 itu kayak yang penting kita usahakan secara maksimal. Kita waktu itu awal perbaiki esai, kemudian menyiapkan diri banget tawakal ya insya Allah ya. Kita juga berserah diri sama Allah, kemudian ikhlas. Awal waktu itu kayak udah hopeless gitu, kayak udahlah kalau misalkan lolos alhamdulillah, belum ya coba lagi. Terus ini jangan ada tipikal orang ya Kak, ada yang dia menceritakan prosesnya, ada yang enggak. Jadi di batch 2 itu awal prosesnya diem-diem, biar nggak banyak orang tahu. Diem-diem hanya orang-orang yang support sama kita, karena takutnya aib. Nah, itu salah satu tips yang penting sih Kak gitu. Terus kemudian kita juga harus memiliki jiwa yang memang mau berkontribusi untuk negara banget gitu, karena itu yang benar-benar dibutuhkan, nggak cuma di wawancara teman-teman, memang harus gitu. Harus ada gitu ya dari awal sampai dengan akhir. Oke teman-teman, tadi beberapa tips yang udah Aul sampaikan ke teman-teman, semoga bermanfaat banyaknya. Dan itu adalah informasi terbaru dari LPDP, beasiswa LPDP ternyata tidak hanya di reguler, tidak hanya di targeted, tapi ada yang terbaru lagi nih, parsial kayak gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman merasa mampu kayak gitu, pengen parsial, ya nggak apa-apa, so coba aja gitu. Dengan berbagai tips yang tadi sudah Aul sampaikan, mulai dari belajar ikhlas, ridho orang tua, jujur, selanjutnya juga mencatat segala hal-hal yang mau dipersiapkan. Terlebih lagi kalau sebenarnya kita berproses, kalau aku pun sendiri adalah berproses dengan diam, itu akan lebih suatu hal yang jadi kayak ya udah, nanti ketika kita sudah keterima baru dikabarkan ke orang-orang banyak gitu, karena kita nggak pernah tahu ya tadi orang-orang hasad, orang-orang dengki, iri, segala macam mendoakan hal-hal yang tidak baik ke kita. Betul, karena nggak semua orang tuh bisa support gitu kan. Kadang kita seneng aja mereka nggak seneng gitu kan. Karena ya percuma kita menjelaskan kepada orang yang sudah tidak suka dengan kita. Betul. Gitu kan. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.